Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 207190095. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas tentang seputar ruang lingkup ekologi. Nah, ekologi ini adalah salah satu cabang biologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau biasa kita kenal bahwa ekologi ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi ini dipopulerkan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1869 dari bahasa Yunani, yaitu oikologi, yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti studi atau pengkajian. Bumi memiliki banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuhan dan binatang yang sangat kompleks. Bahkan organisme sederhana seperti jamur, amuba, dan bakteri. Meskipun demikian, seluruh makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Masing-masing tergantung pada makhluk hidup yang lainnya ataupun benda mati di sekelilingnya. Misalnya, seekor kijang yang membutuhkan tumbuhan untuk makanan. Jika tumbuhan di lingkungan sekitar tersebut menjadi rusak, maka kijang tersebut harus berpindah atau ia akan mati kelaparan. Sebaliknya, tumbuhan agar bisa hidup juga tergantung pada binatang untuk kebutuhan nutrisinya, seperti kotoran binatang, bangkai binatang, maupun tumbuhan yang menyediakan berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, interaksi inilah yang disebut dengan ekologi. Kemudian, dari segi cakupan ekologi, dalam studi ekologi ini perlu kita ketahui beberapa istilah pengertian berikut. Yang pertama, ada organisme atau individu. Organisme atau individu ini adalah suatu zat, makhluk hidup, atau suatu zat hidup atau jasad hidup, atau makhluk hidup, atau suatu satuan struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk makhluk hidup. Misalnya, dalam sebuah kebun itu terdapat jambu, pisang, hewan yang terdiri dari satu makhluk hidup. 2. Populasi. Populasi ini adalah kelompok organisme yang sejenis dan hidup berkembang biak dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup yang sama, misalnya kambing di padang rumput, ayam di padang rumput, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas ini adalah semua populasi dan berbagai jenis yang meliputi atau tinggal di wilayah tertentu atau beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup secara bersamaan. Dan yang keempat, ada ekosistem. Ekosistem ini adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur makhluk hidup yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan atau faktor abiotik dan biotik. Tidak hanya mencangkup serangkaian spesies tumbuhan saja, tetapi juga segala bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu, dan energi yang menjadi kekuatan bagi ekosistem tersebut. Dan yang kelima, ada biosfer. Biosfer ini merupakan tingkatan organisasi terbesar yang mencakup semua kehidupan di bumi ini dan adanya interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan atau tempat tinggal organisme hidup itu disebut habitat atau bioma ataupun biosfer.
Berbicara tentang ekologi, maka kita tidak terlepas dari yang namanya ekosistem. Bahkan, komponen penyusun ekosistem tersebut. Berdasarkan sifatnya, ekosistem itu tersusun atas faktor abiotik dan biotik. Yang pertama, faktor biotik. Faktor biotik ini adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan yang kedua, ada faktor abiotik. Faktor abiotik ini adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan kimia seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, angin, dan gas lintangan. Selanjutnya, aspek dan prinsip dari ekologi. Setelah kita mengetahui pengertian ekologi dan bagaimana ruang lingkup untuk mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, maka terdapat beberapa aspek dan prinsip yang perlu diperhatikan dalam ekologi. Yang pertama, aspek pentingnya yaitu satu, tadi mengenai hubungan organisme dengan lingkungannya, dan yang kedua ada yang namanya tadi mengenai struktur, mengenai fungsi alam atau struktur fungsi alam. Dan prinsip utama ekologi yaitu meliputi satu, adanya interaksi, dan dua, adanya saling ketergantungan, tiga, adanya keanekaragaman, empat, adanya keharmonisan, dan lima, adanya kemampuan yang berkelanjutan. Selain itu, setelah kita mengetahui apa ekologi, maka ekologi ini memiliki manfaat dalam kehidupan bagi manusia dan lingkungannya. Beberapa di antaranya yaitu kita bisa saling mengenal keanekaragaman hayati, mengenal perilaku makhluk hidup, mengetahui peran manusia terhadap lingkungannya, dan empat, ada pemetaan konsumsi pangan, 5, konsumsi masalah pertanian, solusi masalah energi, dan yang terakhir ada solusi masalah kesehatan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang seputar ruang lingkup ekologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.